Hai, untuk suamiku nanti, kalau kamu mendengarkan ini suatu hari nanti, aku ingin kamu tahu satu hal dari awal. Aku bukan orang yang benar-benar tinggal di satu tempat dalam pikiranku. Secara fisik, aku mungkin ada di depanmu. Aku mungkin sedang duduk, tersenyum, mendengarkanmu berbicara. Tapi di dalam kepalaku, aku bisa sedang berada di 3-5 percakapan yang berbeda sekaligus. Aku bisa mengulang satu kalimat yang aku ucapkan tadi pagi. Aku bisa mempertanyakan ekspresi seseorang yang bahkan berlangsung seperkian detik. Aku juga bisa membayangkan skenario yang bahkan belum tentu terjadi. Dan semuanya terasa nyata di kepalaku. Jadi kalau nanti kamu melihat aku diam terlalu lama, atau terlalu jauh, atau mungkin aku terlalu tidak di sini, aku tidak sedang pergi. Aku hanya sedang tersesat di dalam pikiranku sendiri. Dan aku butuh kamu mengerti satu hal sederhana. Aku tidak butuh kamu menghentikan pikiranku. Aku hanya butuh kamu tidak takut dengan isi kepalaku. Pikiranku sudah berjalan. Aku mulai memikirkan hari ini. Apa yang mungkin terjadi? Siapa yang akan aku temui? Apakah aku akan mengatakan hal yang salah? Apakah aku akan terlihat aneh di mata orang lain? Hal kecil seperti notifikasi HP saja bisa mengubah arah pikiranku. Kalau ada pesan masuk dan aku tidak langsung mengerti maksudnya, aku bisa memikirkan itu selama beberapa menit, sampai berjam-jam. Aku tahu itu tidak logis, tapi kepalaku tidak bekerja dengan logika sederhana. Dia bekerja dengan kemungkinan, dan kemungkinan itu tidak pernah satu, selalu banyak. Di luar, mungkin aku terlihat seperti orang biasa. Aku bekerja, aku berbicara, aku tertawa di momen yang tepat. Tapi tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang aku keluarkan hanya untuk tetap terlihat normal. Kadang aku harus menahan diri untuk tidak terlalu banyak berpikir di tengah percakapan. Kadang aku harus mengingatkan diriku sendiri, jangan terlalu dalam menganalisa ini. Tapi tidak selalu berhasil. Ada momen ketika aku sedang berbicara dengan seseorang, tapi di dalam kepalaku, aku justru sibuk memikirkan bagaimana suara aku terdengar. Apakah terlalu cepat? Apakah terlalu pelan? Atau apakah orang ini benar-benar memahami aku? Dan itu terjadi bersamaan. Rani adalah kebalikanku. Dia temanku. Rani, dia spontan, dia cepat bereaksi, dia tidak menyimpan banyak hal di kepalanya. Suatu hari kami pergi ke kafe, dia sedang bercerita tentang masalahnya dengan seseorang. Dia bicaranya cepat, penuh emosi. Aku tuh capek, kenapa dia gak peka banget sih? Aku mendengarkan, tapi di saat yang sama, aku malah berpikir, kalau aku di posisi dia, aku harus jawab apa ya, biar tidak salah. Rani tiba-tiba berhenti berbicara. Dia menatapku lama. Kamu dengar gak sih? Aku ngomong. Aku kaget. Dengerin kok. Tapi dia menggeleng. Kamu itu bukan dengerin. Kamu lagi mikir cara respon. Aku diam. Dia benar. Dan itu bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena di kepalaku setiap respon harus aman.
Suatu hari, Rani marah kecil padaku karena aku lama membalas chat penting. Dia bilang, "Kalau kamu sibuk, bilang. Jangan bikin orang nunggu tanpa kejelasan." Aku merasa bersalah, bukan karena aku sengaja, tapi karena aku terlalu lama memikirkan cara membalas yang tidak salah. Dan ada juga temanku, namanya Sinta. Sinta sangat berbeda dari Rani. Dia tidak reaktif, dia observatif. Dia memperhatikan hal kecil yang orang lain lewatkan. Suatu malam, kami duduk di mobil setelah pulang. Aku tidak banyak bicara, dia menyalakan radio pelan. Lalu dia berkata, "Kamu lagi penuh ya?" Aku kaget. "Kenapa?" jawabku. Dia menjawab, "Biasanya kamu itu selalu komentar tentang lagu. Hari ini, kamu diam dari tadi." Aku tidak langsung menjawab, karena dia benar. Suatu hari aku tidak muncul di grup chat, tidak membalas apapun. Dia datang tanpa bilang. Dia hanya duduk di sebelah aku dan berkata, "Aku nggak nanya kamu kenapa, tapi jangan hilang terlalu jauh." Dan itu cukup untuk membuatku sadar bahwa aku masih terlihat oleh seseorang. Dan ada temanku bernama Lala. Lala adalah orang yang paling lembut dalam hidupku. Dia tidak menganalisa aku, dia tidak membaca aku terlalu dalam. Dia hanya hadir. Suatu hari, aku benar-benar tidak ingin berbicara. Aku bahkan tidak ingin menjelaskan kenapa. Dia datang ke rumahku membawa makanan sederhana. Dia duduk di lantai, membuka kotak makanannya lalu berkata, "Kamu gak harus ngobrol hari ini, aku juga gak butuh penjelasan." Kami duduk lama dalam diam. Tapi itu bukan diam yang canggung, itu diam yang aman. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus memperbaiki diriku di depan seseorang. Ada hari-hari ketika kepalaku terasa seperti ruangan penuh suara. Bukan suara keras, tapi banyak, terlalu banyak. Aku memikirkan percakapan yang belum terjadi. Aku mengulang percakapan yang sudah lewat. Aku menebak perasaan orang lain tanpa mereka mengatakan apapun. Dan semuanya terjadi bersamaan. Kadang aku lelah bukan karena dunia luar, tapi karena dunia di dalam kepalaku tidak pernah diam. Di tengah semua itu, aku mulai membayangkan kamu, suamiku di masa depan. Aku membayangkan kamu melihat aku diam, dan kamu tidak buru-buru mengisi keheningan itu dengan pertanyaan. Kamu tidak langsung berpikir aku berubah, dan kamu tetap ada, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi cukup stabil untuk membuat aku tidak merasa sendirian di dalam kepalaku sendiri. Tapi cukup stabil untuk membuat aku tidak merasa sendirian di dalam kepalaku sendiri. Sekarang aku sedang belajar, tidak mudah. Kadang aku masih tenggelam di dalam pikiranku sendiri. Tapi aku mulai mencoba kembali dengan satu hal kecil. Menarik nafas lebih sadar. Menghentikan satu pikiran sebelum berubah menjadi 10. Mengakui kalau aku sedang terlalu jauh dari realita. Aku tidak langsung berubah, tapi aku tidak lagi sepenuhnya hilang. Dan untuk suamiku nanti, aku tidak meminta kamu memahami semua yang terjadi di kepalaku. Aku hanya ingin kamu tidak takut dengan itu. Karena aku bukan orang yang ingin menjauh. Aku hanya orang yang kadang tersesat di pikirannya sendiri. Dan kalau kamu tetap di sana, aku akan selalu menemukan jalan kembali. Bukan karena aku sempurna,
tapi karena aku merasa aman untuk pulang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.